apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Ye Beijing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bahkan cukup bijaksana untuk tidak tinggal di samping Xiuyan. Kemudian dia menghilang dalam sekejap. Jelas dia juga berusaha untuk tidak mengganggu latihan Xiuyan sebanyak mungkin. Namun, Xiuyan juga merasa bahwa kebijaksanaan ini juga mengungkapkan Ye Beijing memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Ye Beijing menghilang, tatapan Xiuyan segera tertuju pada avatar Yuan Shen dan menelan kristal darah yang ditinggalkan oleh Zhu Guheng. Setelah dia meledakkan dirinya sendiri, sekarang energi dan darah yang lemah meledak lagi di tubuh avatar Yuan Shen. Sehingga tanda bintang 9 yang menghilang, sekarang dia mulai mengembun lagi satu persatu. Meskipun tidak sesulit terobosan awal, tapi kondensasi kali ini tidak semulus yang diharapkan. Karena meskipun kekuatan energi esensi darah yang terkandung dalam darah ini cukup murni, tetapi itu jauh dari cukup untuk mengisi ulang energi dan darah avatar Yuan Shen. Oleh karena itu, Xiuyan tidak ragu-ragu untuk membiarkan avatar Yuan Shen untuk menyerap inti binatang. Jadi dia bergegas menuju bintang yang hancur. Bagaimanapun jika Xiuyan ingin avatar Yuan Shen pulih sepenuhnya, dia membutuhkan kekuatan bintang-bintang. Lagi pula, bintang yang hancur di area misterius ini telah sepenuhnya diblokir. Bagaimanapun setelah pertemuan Xiuyan yang berakhir, tak satu pun dari sekian banyak orang kuat yang memasuki area misterius ini dapat bergerak maju, dan semuanya berkumpul di pinggiran kekacauan bintang yang hancur di area misterius ini. Meskipun mereka semua mencoba berbagai cara untuk masuk, tetapi satu pun dari mereka tidak bisa masuk, sehingga menyebabkan kebencian di area misterius ini menjadi semakin intens, sehingga sebuah suara gemuruh memecah kedamaian. Pada saat ini, di bintang kekacauan yang hancur, sesosok tubuh bergegas keluar dengan rambut emas gelap dan mata acuh tak acuh. Seolah-olah dia sama sekali mengabaikan banyak orang kuat yang berada di tempat itu. Namun tepat ketika Xiuyan itu akan segera pergi dengan kecepatan penuh, tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Tolong, tetaplah di sini." Pada saat ini sesosok tubuh bergegas menuju avatar Yuan Shen Xiuyan. "Minggir!" Tepat saat sosok itu bergegas menuju avatar Yuan Shen, sebuah tinju seperti gunung dengan cahaya keemasan bersiul yang membuat sosok yang mendekatinya terkejut. Sehingga dia harus mundur dan menghindar. Tapi Xiuyan tidak berhenti dan terus berubah menjadi pelangi panjang dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, meskipun tidak ada fluktuasi aura pada orang ini, namun pukulan tadi sangat kuat dan kekuatan ketiga orang yang keluar sebelumnya bahkan lebih menakjubkan. Apa yang terjadi di dalam? Apakah mereka mengambil semua warisan? Ketika orang-orang ini menyadarinya dari keterkejutan semua orang ada, mereka menemukan bahwa avatar Yuan Shen Xiuyan telah menghilang. Kemudian avatar Yuan Shen meninggalkan area misterius dan mencari salah satu bintang terdekat. Jatuh lurus ke bawah tanah seperti meteorit. Tawar! Tiba-tiba seluruh bintang tampak terguncang. Meskipun bintang-bintang di kehampaan Laut Barat hampir punah di bawah penjarahan Taisu, dan sebagian besar dari mereka adalah bintang yang tidak berguna. Tapi masih ada sisa kekuatan bintang yang tersisa. Jadi Xiuyan hanya bisa terus mencari dan menyerap kekuatan bintang untuk membantu avatar Yuan Shen-nya untuk memulihkan energi dan darahnya. Namun saat mencari bintang yang memiliki sisa kekuatan bintang, Xiuyan juga membiarkan avatar Yuan Shen membawa bintang terbuang di belakangnya dan bergerak maju dengan gila-gilaan mengendalikan kekuatan fisiknya. Meskipun kecepatan pemulihannya sedikit lebih lambat, tapi ketika
Xiaoyan pulih ke 8 bintang. Ia sudah membawa 3 bintang terbuang di belakangnya, dan kekuatannya hampir melampaui kondisi puncaknya. Benar saja, ini adalah cara untuk mengolah Yuan Shen. Yong dan Sui Jing selalu seperti ini. Jika saya menambahkan suplemen ramuan dan terus melunakkannya, saya pasti akan dapat menembus belenggu dan menembus alam kuno suatu hari nanti. Xiaoyan bergumam. Sebelum tubuh aslinya pulih, ia bekerja keras untuk mengolah avatar Yuan Shen selama periode ini. Adapun alam avatar jangkrik emas yang jatuh juga telah meningkat, karena dia juga melahap juga kabut darah yang tersisa ketika Cu Jiangye terbunuh, sehingga memungkinkan alamnya pulih ke tingkat ketiga keabadian dewa. Namun Cu Jiangye tidak benar-benar mati. Jika jiwanya tidak hancur, dia pasti belum mati. Pada saat yang sama, di luar dunia sensi, di dunia lain, di dunia misterius surga barat, di dalam bintang yang sangat besar. Bintang ini penuh dengan batu-batu gelap tanpa kilau apapun. Di atas batu-batu ini tampaknya ada banyak sekali rune emas yang ditulis dengan pena, dan melihat rune ini, rune tersebut semakin padat. Dan di antara rune-rune emas ini, sebuah gua dalam kegelapan, dan di dalamnya ada sosok dengan 2 tanduk kecil tumbuh di dahinya. Dia duduk di kursi batu, seluruh tubuhnya seputih salju, dan di bawah matanya ada noda mata hitam yang terlihat seperti darah. Dia tinggi, setiap inci otot di tubuhnya terlihat sempurna, dan tangan kirinya jika Xiaoyan melihatnya, pasti akan terasa familiar baginya. Dan dilihat mulai dari lengannya, warnanya hitam pekat, ditutupi dengan rune emas. Namun itu bukan miliknya sendiri, tetapi tampaknya diblokir di sini oleh seseorang. Pada saat ini, darah merah mudah mengalir di lengannya. Saat itu menetes, darah itu jatuh ke tanah, dan tiba-tiba karakter emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sebuah rantai besi emas samar-samar muncul di sekitarnya. Awalnya diikat ke sosok ini, dan tampaknya darahnya merangsang karakter emas ini. Seketika tubuhnya terkoyak-koyak. Kepala, lengan, badan, dan kaki terbelah menjadi 5 bagian. Jika bukan karena rencana, saya bisa membunuh Anda ribuan kali dengan 1 jari. Namun telapak tangan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh Anda. Jika Anda benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, dengan kebijaksanaannya, Anda pasti telah mempelajari beberapa informasi dari ingatan Cu Jiangye. Mengetahui dunia misterius surga barat. Sebab dan akibat ini terbentuk. Jika Anda menyimpan dendam, Anda pasti akan datang menemui saya. Mungkin saya bisa menggunakan teknik sebab dan akibat ini untuk menghancurkan segel-segel ini. Kemudian saya akan membunuh kalian yang disebut Buddha tanpa sepotong baju besi atau kepala tanpa tubuh. Sosok itu tiba-tiba bergumam. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh, namun tidak ada yang tahu sudah berapa lama sosok ini di penjara sebelum kekuatan karakter emas ini perlahan menghilang. Sekarang, tubuhnya kembali mengembun. Saat ini dia hanya mengangkat lengan hitamnya dan menunjuk ke udara. Kemudian dia berada di luar gua. Sebuah topan mengembun dan sosok muncul di dalamnya setelah beberapa saat. Sosok ini berjalan keluar dari topan itu dengan telanjang dan perlahan. Namun ada kemarahan yang mengamuk di wajahnya. Jelas sosok ini adalah Cu Jiangye. Hanya saja Xiaoyan tidak akan pernah bisa menebak bahwa Cu Jiangye adalah jejak sisa jiwa dari sosok ini. Bahkan untuk membuat dendam, semua kenangan Cu Jiangye dibuat oleh sosok ini. Seperti menyembuhkan Yang Mulia dan menjadi budak. Ini adalah metode yang sosok ini gunakan untuk berurusan dengan Xiaoyan. Sekarang saya menggunakannya untuk berurusan dengan Anda. Bukankah itu terlalu berlebihan? Saya tidak percaya Anda tidak akan datang. Sebuah tawa jahat tiba-tiba datang dari gua, dan mulut Cu Jiangye di luar gua juga terangkat pada saat yang sama. Dan di luar bintang ini ada pagoda yang tergantung. Tampaknya pagoda itu menjaga sosok ini. Apa yang terjadi padanya tadi?
Yang berbicara ada seorang wanita, tinggi dan ramping, kulitnya tampak terkondensasi dari cahaya bulan yang paling murni. Hangat seperti batu giok yang hangat, ada segel teratai alami dengan 9 pola di antara kedua alisnya, seolah-olah itu adalah tempat di mana kekuatan terkonsentrasi. Dan dia tidak mengenakan jubah yang rumit, tapi mengenakan gaun kasa tak terbatas yang tampaknya ditenun oleh cahaya bintang dan cahaya bulan. Lengannya berkibar dan angin bergerak secara otomatis. Setiap langkah yang diambilnya di bawah kakinya, bayangan teratai kaca murni muncul secara alami. Sanggulnya sederhana dan cabang teratai hijau yang tampaknya biasa digunakan sebagai jepit rambut. Buddha Myo Hilian Hua baru saja. Raja Iblis Mosu sedang dalam suasana hati yang bergejolak sehingga memicu segel dan tubuhnya terbelah sehingga membuatnya terkejut. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.